Langsung saya tutup doa pokoknya ya. Habis dari saya ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan memperingati Isra dan Mi'raj. Kita harus tahu dulu yang pertama latar belakangnya, kenapa sih peristiwa itu terjadi. Yang kedua proses perjalanannya, dan yang ketiga adalah hikmahnya. Insya Allah nggak lama, sampai jam 3 insya Allah ya. Masya Allah. Gak apa-apa? Papa. Kuat? Kuat. Saya nggak kuat dulu. Kuat jam 3 loh, ini nggak main-main ya. Jamaah sekalian, yang pertama kita harus tahu dulu nih kisahnya ini modelnya kayak mana. Satu, dikala itu terjadi amul huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Kenapa disebut sebagai tahun kesedihan? Satu, paman beliau meninggal. Kalau cuma meninggal, tapi nggak masalah karena memang nyawa Allah yang tentukan. Tapi yang membuat beliau sedih itu adalah pamannya yang hari-hari membelain beliau, gak sempat sampai akhir hayatnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Padahal waktu pamannya masih hidup bilangnya apa? Kalian kaum Quraisy, berani nyolek ponakan saya, perang dengan Bani Hashim. Gitu. Jadi Bani Hashim itu klan tertinggi, suku yang paling banyak kelompoknya, paling banyak isinya, paling mulia keturunannya. Itu Bani Hashim. Gini Bu, Quraisy itu suku besar, samalah kalau di sini Bugis, ya Bu ya. Bugis itu suku besar. Ada Enrekan, ada Bone, ada Pinrang, ada Mandar. Nah semua ini terhimpun dalam satu Bugis. Sama dengan Quraisy, Quraisy juga sama seperti itu Bu. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, dan ada Bani Hashim. Dan Bani Hashim itu klan tertinggi. Gak ada yang berani nyolek Nabi Muhammad. Apa kata pamannya? Gak ada urusan Muhammad mau ngajarin agama baru, mau ninggalin agama yang sebelumnya, mau gak nyembah berhala, mau ngajak orang-orang lain masuk ke agama dia, gak ada urusan. Pokoknya dia ponakan saya, berani nyolek ponakan saya, perang dengan suku kami. Gitu. Ternyata beliau meninggal belum sempat beriman. Itulah yang membuat Nabi sedih. Yang kedua, meninggal juga istri beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ini yang paling beliau cintai, itu meninggal. Kebayang Bunda ya? Dua peristiwa ini sudah membuat cukup hati Nabi ini sedih. Dan bukan hanya itu, kenapa disebut tahun kesedihan? Karena orang-orang beriman, terutama orang-orang yang menengah ke bawah, apalagi budak-budak ada harganya. Ada yang mohon maaf ditusuk dari duburnya sampai tembus ke kepalanya pakai tombak. Ada yang tangannya diikat, ditaruh di kuda yang kanan, kakinya diikat, ditaruh di kuda yang kiri. Dan kuda ini berlari ke arah yang berlawanan. Kebayang orangnya kayak apa? Terbelah jadi dua. Ada yang diletakkan di tengah padang pasir, ditelanjangin, kalau bilang masa pakai celana, ditelanjangin. Dan Nabi gak bisa melakukan apa-apa, namanya juga minoritas. Sedih betul Nabi kala itu, maka dihibur oleh Allah dengan satu perjalanan yang bernama Isra dan. Jadi pelajaran yang pertama, kalau para bunda dalam keadaan sumpah dadanya, sedih hatinya, kalut jiwanya, dan juga mentok pikirannya, satu, jalan healing. Apa Bu? Pokoknya kalau ibu udah ngeliat suami kayak bawahnya kayak di ruqyah. Tahu Bu, kayak di ruqyah, ngeliat suami lewat, kayak di ruqyah persis. Maka gak usah banyak cerita, gak usah bikin banyak-banyak status. Langsung apa? Jalan, healing. Terserah mau diisi pakai traveling, mau diving, hiking, snorkeling, apalagi Bu, shopping, balik-balik, pusing, kemudian udah awal habis, udah pahit, ya Bu ya. Jalan Bu, jalan, gak usah ngudemel, jalan. Jadi ini solusi yang pertama, kita dalam keadaan hati gundah gulana, jalan-jalan. Tapi Ustaz, jalan-jalannya kemana aja? Catat baik-baik di dalam surah yang sudah dibaca sama Qori tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di satu malam. Allah menggunakan kata laila, bukan laila. Apa bedanya laila? Laila itu enggak nyampe semalam. Kalau laila berarti Nabi perginya dari beduk maghrib balik subuh, itu namanya laila, satu malam. Tapi kalau laila itu sedikit dari malam.
Kalau dihitung-hitung sekitar 3 jam deh. Sekitar apa? 3 jam. Makanya di sini perjalanan Isra Mi'raj itu butuh iman. Butuh apa? Iman. Ustadz, emang Isra Mi'raj apa hubungannya sama iman? Gini Bu, otak kita ini kadang untuk menerima sesuatu itu kalau nggak masuk di akal, itu bukan karena memang nggak masuk, tapi memang otaknya kecil. Karena otak kita ini terbatas. Terbatas. Contoh, adanya bapak dan ibu itu sebab. Maka yang lahir anak itu akibat. Seulangi, adanya bapak dan ibu itu namanya sebab. Adanya anak namanya apa? Akibat. Otak kita. Kata otak kita, kalau ada laki dan perempuan kemudian menikah, baru punya anak, itu masuk akal. Tapi kalau kata Allah lain juga. Ada ternyata Ibunda Maryam. Ada suaminya? Gak ada. Lahir Nabi Isa. Ada bapaknya? Gak ada. Bisa lahir? Bisa. Itu karena Allah mau. Bukan karena memang gak bisa diterima oleh akal. Karena akal kita memang terbatas. Lebih dari itu ada gak ada? Nabi Adam gak ada mamanya. Ada bapaknya? Gak ada. Makhluk pertama dari kalangan manusia yang diciptakan adalah Nabi Adam. Dan untuk Allah gak butuh seorang perempuan laki-laki untuk menghasilkan anak. Kayak Ibunda Maryam. Kayak Ibunda siapa? Ibunda Maryam. Gak butuh suami, ujuk-ujuk tahu-tahu punya anak. Nah sekarang banyak juga Maryam. Iya. Kenapa ini udah ada? Maryam dari mana ya? Emang dipikir Nabi yang bakal lahir. Ini sekarang udah pada niru ya mau jadi Maryam ya. Ada anaknya nggak ada laki. Ini tolong ya. Ustadz, tetangga udah ada yang kayak gitu, jangan digibahin. Ustadz, mungkin sebagian kita juga ada yang terjerumus ke dalam dosa model kayak gitu. Biarin, itu masa lalu sudah. Sekarang sudah rajin pengajian. Sekarang sudah rajin melakukan ketaatan. Yang lalu diampuni nggak sama Allah? Ampuni. Maka dengan nikmat iman tinggal bilang, ya Allah saya punya salah dulu. Ya Allah saya banyak dosanya dulu. Ya Allah ampuni saya. Diampuni, sudah aman buat orang beriman itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menurut kita nggak masuk akal, kalau Allah mau jadi nggak jadi. Lautan nggak bisa diseberangi kecuali pakai kapal, itu otak kita. Nabi Musa nyeberang lautan nggak pakai kapal, bisa nyeberang. Kalau Allah mau. Ibu kalau mau nyebrang gak usah pakai kelotok bisa.